Yunoya tuh kalau sebagai toko buku ya, per lagu tuh ada raknya sendiri. Kamu silakan pilih rakmu sendiri, pilih bukunya, baca bukunya sesuai isi hati kamu gitu. Sebaik atau seburuk apapun, aku berpikir pasti kita akan berada di tahap dimana memang ya ini adalah hal yang harus kita jalani dan hadapi, dan memang itu yang sudah ditakdirkan kepada kita. Masa ini nanti dan masa indah lainnya. Hai semuanya, teman cerita. Seperti biasa, kalau sudah lihat Raffi Andika di sini udah siap ngobrol sama teman-teman yang seru. Dan gue lagi nggak jalan-jalan, gue lagi nggak nyanyi, gue lagi nggak cukur jenggot di sosial media tuh biasanya, tapi udah lama nggak. Dan hari ini gue sudah ditemenin sama salah satu teman yang kalian lihat dari judulnya, kalian hitung sudah berapa kali beliau mampir ke sini. Langsung aja, ini dia teman baik saya dari Jakarta. Please welcome Nuka. Oh, ada kajannya sekarang, mantap. Kita level up. Okay. Enggak, soalnya gini, dari kemarin tuh kan kita butuh ketika orang datang kan, gitu, biar nggak kalah lah sama media-media yang lain. Oke. Terus ternyata tiba-tiba dia menyiapkan kawan di sana, itu nggak ngerti kenapa. Biasanya tuh dia di sini kawannya kan. Ada di sini, terus dibawa ke sana cuma buat nempok-nempok doang. Tapi nggak kaget sih kalau misalnya 2 tahun 3 tahun pas kesini lagi tiba-tiba itu ruangan sebelah bongkar, ada live band sana. Jadi ada pas masuk intro tuh Amin ya, seperti TV-TV yang di sana itu ya. Nuk mau ngobrol apa kita, Nuk? Apa aja. Seperti tadi saya sampaikan ya, kalian lihat Nuka tuh di sini udah berkali-kali dan always menyenangkan, always seru karena ya selalu nih yang mau ditanya ke sini adalah sendirian, Nuk? Pasti dong. Pasti ya. Pasti sendirian. Yang 2 lagi nggak diajak? Yang 2 lagi. Oh, yang satu dia udah baru banget pedal kan ke Bandung dia. Betul, kemarin. Terus yang satu memang lagi di dunia dingin. Itu nggak ngerti dia, salju sekarang dia mainnya. Tapi memang seru sih, maksudnya kayak ngeliat mereka tuh bisa melakukan hal-hal yang kayak Tama akhirnya dia bisa nerusin S2-nya. Betul. Terus dia juga akhirnya bisa, meskipun aku sering lihat story-nya, terus dia kayak kadang suka agak pusing sama ujiannya segala macam itu, tapi semangat Tama, semangat, kamu pasti bisa Tama. Semangat Tama. Semangat. Ditungguin nih Tama nih. Yo. Tama. Dan Sam juga kayaknya dia aku juga senang banget karena akhirnya salah satu lagunya Sam bisa Senja Sudut Kota itu luar biasa banget kan lagunya. Itu gokil. Itu congrats, good job Mas Sam. Kemarin aku bilang gini sama dia, ini sedikit sebelum kita ngebahas mengenai Nuka ya, aku bilang ke Sam tuh gini, Sam, aku tuh bercita-cita dan kepengen banget. Aku sempat ngobrol gini sama Tintin. Ngobrol sama Tintin, sama waktu itu kita ketemu sama Onyo sama Bagas Ran. Kita lagi di Jakarta, ada acaranya Anggis, kita ketemu, kita ngobrol. Sam, kita tuh berharap lu jadi solois pria dari etnis Tionghoa pertama yang viral. Karena kan dengan lagu Indonesia, bukan dengan lagu-lagu Mandarin gitu. Sam, kayaknya lu terus dia kayak enggak lah. Senja Sudut Kota sampai hari ini udah berapa? 5 juta? 5 juta kayaknya. Udah mau 6 juta stream. Gokil. Samuel Cipta. Bow down Samuel Cipta, keren. Samuel. Tapi ini juga gak kalah keren nih kan. Tama S2. Yang satu lagi si Sam ini jadi atlet padel dan lagunya viral. Nuka men. Album anjir. Dia tiba-tiba rilis sebuah album yang waktu itu sebenarnya kamu tuh pernah spoil di kedua kali kamu kesini pakai baju hitam-hitam, ingat banget. Aku tuh pingin banget punya album dan mungkin lagi banyak nulis. Kamu tuh bilang bahwa mudah-mudahan di dekat-dekat akhir tahun aku mau menyiapkan sesuatu buat teman-teman semua. Tapi kamu belum bilang apa. Aku ingat banget kamu bilang gitu. Dan akhirnya kamu datang bersama Sanandika. Dan pada saat Sanandika datang off cam, aku nanya, Nuk gimana progres? Iya nih Kak, kayaknya mau rilis album tapi nggak tahu kapan. Aku tuh bilang gitu. Nah,
long story short, tiba-tiba dia posting Instagram 3 minggu sebelum, pokoknya tuh kamu udah dari jauh-jauh tuh udah spoil sebuah video kan, kamu posting sebuah video bahwa kamu akan rilis sebuah album. Itu aku sangat menahan diri buat ngechat kamu, Nuk, bagi spoiler Nuk, gue mau denger yang mana Nuk gitu. Tapi pas sudah kamu kasih countdown rilis, dan waktu itu aku langsung dengerin 5 lagu pertama. Sebelum yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, itu aku dengerin 5 sampai yang Satu Hari Bersamamu itu di mobil. Karena waktu aku tuh nyadar rilis gara-gara kamu posting story rilis nih. Dengerin semua. Ada satu lagu yang nyangkut banget di aku, yang itu kamu membawa elemen senandikanya ya, tapi A Piece of Your Heart juga ada, nukanya ada, Sang Ratu. Aku menangkap di situ ada elemen-elemen yang ini kayak senandika kalau balik bareng-bareng nyanyi ini lucu sih gitu. Tapi enggak deh, ini kayaknya hatinya Nuka tuh ada di sini gitu. Tapi sebelumnya gimana, Nuk? Kenapa album ini akhirnya rilisnya di dekat-dekat akhir tahun, terus kenapa isinya 8 track ini, dan kenapa namanya Eunoia? Jadi album ini kan memang sebenarnya pertama waktu aku kasih kayak spoiler tipis di kalau nggak salah tahun lalu ya itu ya. Itu memang masih berbentuk wacana sebenarnya, karena aku itu pertama kali banget sounding ke label kayak Mas aku mau dong buat album gitu, karena kayaknya singleku kan udah lumayan banyak, udah belasan, tapi kalau misalkan nanti rilis single lagi takut agak sayang aja, maksudnya kan momennya juga udah pas gitu. Dan pada saat itu dari labelnya juga dari Mas Efri namanya, dia head A&R-nya, dia juga bilang kayak oh ya ayo Mas, nggak apa-apa guys, kita jalan aja dulu gitu. Akhirnya beberapa saat setelah itu di awal tahun 2025 dapat lampu hijau. Jadi kayak akhirnya kita bisa serius, kita bisa produksi lagunya. Karena pada saat itu kan aku emang lagi memperbanyak lagu kan, karena memang aku belum kebayang kira-kira album ini mau dibentuk seperti apa pada saat itu. Ngerti. Tapi setelah aku berpikir lagi, dulu kan aku lahir tuh dari band ya, dari orang band, dari bocah tuh main band terus, dan dengan lagu-lagu yang memang ya let's say slow rock, Bon Jovi, Guns N' Roses gitu-gitu. Dan aku ngerasa kayaknya seru deh kalau misalkan nanti di albumku tuh keseluruhan lagunya ada benang merah di mana memang soundnya itu dia sound musik band gitu. Jadi kayak supaya aku mikirnya supaya pas di atas panggung aku bisa fun juga. Aransemennya lebih aransemennya bener, karena kan selama ini kalau orang yang pernah denger kan mungkin taunya aku kayak Nuka pop ballad, slow gitu-gitu. Terus juga aku sedikit gatel kadang di atas panggung karena kan lagunya aku pengen yang gini-gini, cuman lagu itu kayak seakan-akan nahan. Nah, sekarang waktu di album ini kayak aku pengen ada lagu yang benar-benar fun, didengar fun, waktu bawain fun, pokoknya di atas panggung aku bisa happy gitu. Explore. Gitu ya. Nah, maka dari itulah lahirnya Kembali Kecil sama Sang Ratu. 2 lagu itu adalah menurut aku itu cukup eksperimental, karena Kembali Kecil itu referensinya Coldplay yang Orphan. Oke. Ketika kamu bilang gitu, aku baru nangkap similarities-nya, terutama pas masuk gitar sini ya. Jadi memang terkesannya kayak bener-bener organik banget, kita minim ambience-nya, terus juga memang secara didengar kuping tuh kayak ini kayak live take beneran nih gitu. Betul lagi. Terus kalau Sang Ratu tuh aku terinspirasinya sama Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Gitu. Iya. Jadi memang itu sama Ed Sheeran yang Castle on Hill. Ya, itu. Ya, jadi betul. Itu 2 lagu pelopor Sang Ratu gitu. Jadi memang ya sejauh ini dan mendengar hasilnya pun aku sangat-sangat puas, dan kalau lihat dari komennya Sobat Duka atau orang-orang yang mungkin tahu aku sekarang dengar lagu yang kayak gini tuh kayak pada surprise semua gitu sih. Itu paling sangat-sangat berarti aja. Gokil pas denger, apalagi Sang Ratu gitu ya. Maksudnya Kembali Kecil felt so organic gitu. Felt so organic, dengan aku dengerin sampai habis tuh tidak merasa bahwa ini ada let's say ambience berlebih yang bikin lagu ini jadi it's another pop song aja gitu. Tapi there's something special yang bikin lagu ini bener. Kalau Orphans kan
piano kali ya, Orphans itu piano kan? Orphans tuh bukan, dia lebih ke apa ya? Dia bunyi-bunyian kalau kita mukul gelas nih. Oh iya Gitu-gitu. iya. Ya aku pikir tuh dia noting, enggak bukan ya Orphans. Tapi bener tuh kerasa banget kalau itu kayak live take. Dan kembali kecil tuh ketika kamu sampaikan tadi, aku makanya mikir ini mixingan vokalnya Nuka mau dibikin ke arah bukan kayak recording version gitu, kayak bukan recording, tapi in a way ini juga nggak terkesan kayak live session banget gitu. Menarik nih kembali ke ini. Tapi yang bikin aku melek tuh justru pas aku masuk ke track kedua, Sang Ratu. Damn. ini bener kalau tadi kamu bilang Ed Sheeran, aku langsung kepikiran Castle on the Hill nih. Iya bener, Castle on the Hill. Referensinya kerasa, tapi you manage to make it your own. Yang aku bilang tadi mungkin Senandika dengan Tak Berdayanya kan band banget tuh. Dan ini bener. Kalau kalian tahu, Sobat Nuka dan teman cerita semua tahu, Nuka dengan style bernyanyinya yang sangat lembut dan ada sedikit husky yang di nada tingginya tapi bukan low register. Itu tuh kerasa banget ketika di refnya Sang Ratu gitu. Aku merasa bahwa di sini you manage to show your true color yang mungkin selama ini belum sempat ke explore. Mungkin ya, ini pendapat aku gitu. That's why Sang Ratu tuh masuk ke like songs aku. Itu aku pas denger gokil lirik Nuka di sini, anjir gitu. Oke. Terus ada pelan-pelan jalan keluar suatu hari bersama, masa ini nanti dan masa indah lainnya, which is interesting. Masa ini nanti dan masa indah lainnya ada makna lebih jauh, sampai kita tua. Ada yang pernah dirilis duluan kan, sampai kita tua. Pelan-pelan makna lebih jauh, sampai kita tua tuh udah rilis duluan. Nah, ini tuh apa ini set up the theme of Eunoia? Untuk urutan lagunya berarti. Sebenarnya untuk urutan lagunya itu memang sedikit teracak ya. Karena sebenarnya kalau lagu itu mau dibuat sebuah cerita yang beralur tuh bisa-bisa aja. Cuman setelah didengar lagi tuh terlalu memaksakan sih jatuhnya flow-nya. Jadi kayak kalau orang dengar tuh kayak merasa kayak aneh aja gitu, meskipun ceritanya berurutan ya. Cuman kalau berdasarkan musiknya, berdasarkan moodnya segala macam, memang waktu itu discuss sama label, urutan ini yang paling better gitu. Oh, jadi label ikut menentukan si urutan tracklist ini agar terkesan in a way nyambung gitu ya. Iya, karena juga pertama itu kalau sebenarnya kan aku paling menitik beratkan di pembuka album sama penutupnya. Dan di tengah tuh sebenarnya aku agak bingung awalnya gimana menentukannya. Karena kan kalau di tengah tuh kan nyampur kan kesannya. Nah, waktu itu memang di awal itu alasannya kenapa langsung dikasih kembali kecil, karena supaya ketika orang denger ini ada warna baru di albumnya. Bukan cuma lagu pop yang kayak nih pop nih, terus pasti aku kebayang orang paling yang lainnya juga kayak gini gitu. Nah, sedangkan kalau langsung dikasih lagu kembali kecil, kok gini? Terus mungkin mereka bisa penasaran, terus track selanjutnya kayak gimana ya? Langsung kasih Sang Ratu, terus ke tengahnya baru. Nah, penutupnya itu awalnya sebenarnya kalau dari label itu kasihnya yang masa ini nanti dan masa indah lainnya. Itu untuk penutup sebenarnya. Cuman aku waktu itu sempet agak kekeh untuk taruh sampai kita tua, karena di sampai kita tua menurutku sedikit lebih make sense karena lirik akhirnya adalah hingga penghujung cerita. Jadi menurut aku itu adalah lagu penutup yang paling tepat untuk album Eunoia ini gitu, supaya ditutup dengan happy ending gitu sih. You're that detail berarti ya, Nuki. Kamu sedetail tuh sampai kepada gini. Kadang-kadang kan beberapa orang tuh memikirkan aransemen yang tepat adalah penutup yang tepat. Tapi Nuka memang di sini, kalau aku mikir dari sisi sotoy-sotoyan A&R nih, memang sejujurnya ada mungkin either jalan keluar or masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Itu lebih lebih cocok untuk di penutup mungkin gitu ya. Tapi
ketika aku tahu alasan kamu seperti itu, argumen kamu kayak gitu, ya sampai kita tua nyambung sih. Sih karena kayak kesannya kan Sampai Kita Tua udah dirilis sebelumnya nih. Terus juga maksudnya secara streams lagu itu juga yang paling tinggi di album ini gitu. Dan menurut aku ada kesan kayak dari awal udah dikasih dengar lagu baru, terus kalau di penutupnya tuh lagu yang sudah sedikit familiar tuh orang kayak ini penutupnya. Mereka lebih lega karena lebih familiar dan bisa lebih mendalami lagunya juga, sehingga keseluruhan album tuh terlihat dan terdengar lebih make sense secara keseluruhannya. Itu sih paling. Oke, nice. Itu aku kebayang banget ketika karena aku tahu cara kamu menerangkan dan cara kamu ini ya mencoba menelaah cara kamu berpikir, aku sangat kebayang kenapa kamu akhirnya naruh itu di akhir gitu. Udah kebayang. Oke, Nuk, mungkin banyak orang yang belum familiar. Pertanyaannya adalah Yunoia. Kamu udah menjelaskan di sosial media, kamu mungkin menjelaskan juga di tempat lain, tapi buat teman cerita yang belum tahu, Yunoia itu sebenarnya maknanya apa sih? Kalau Yunoia sendiri itu kan dari kata Yunani kuno ya, dia, dan itu kalau artinya sebenarnya dia adalah pemikiran yang indah atau pikiran yang baik. Kalau dari sisi ini sebenarnya aku mau mengambil makna bahwa sebagai manusia yang mungkin sudah mulai matang atau sudah beranjak dewasa tuh, aku mikir pasti kita sudah bisa punya satu titik tengah untuk berpikir bahwa semua hal yang kita alami, mau itu baik dan buruk, ya itu memang harus kita alami dan itu ada alasannya. Jadi kayak misal di lagu ini kan memang albumnya itu kompilasi dari kehidupanku dari lahir sampai umur sekarang gitu. Dan juga ada beberapa lagu yang memang bersifat manifestasi. Jadi sebaik atau seburuk apapun, aku berpikir pasti kita akan berada di tahap dimana memang ya ini adalah hal yang harus kita jalani dan hadapi, dan memang itu yang sudah ditakdirkan kepada kita. Dan Yunoia sendiri maknanya lebih kayak ke emotional stage di mana kita bisa paham dan sadar betul akan hal itu. Jadi kita ngejalanin semua dengan kayak oh ya udah, kita bisa ngelihat satu hal tuh lebih zoom out lagi. Ngerti itu. Itu sih jadi yang pengen aku titik beratkan sebenarnya. Bagus, men. Gila. Ya, oke. You're that detailed, dan aku tekankan sekali lagi, you are that detailed gitu ya. Kamu sampai memikirkan, memanifestasikan, dan jujur aku kerasa di sini dalam level spiritual tertentu bahwa you didn't make this album just for your own sake. Tapi kamu beneran pengen teman-teman yang dengerin, either orang-orang tersayang kamu, either orang-orang sekeliling kamu, semuanya ya mendapatkan manifestasi yang baik, dan juga bisa tahu bahwa along the way there are some things that you need to do sampai tua, dimulai dari hal yang kecil, dan dalam perjalanannya menemukan banyak sekali jalan dan kisah-kisah yang akan membuat kita berpikir yang mana nih yang seharusnya gue ambil. Tapi Yunoianya kita harus berpikir hal-hal yang baik, memanifestasikan hal-hal yang baik, sampai akhirnya di ujung cerita insya Allah mudah-mudahan kita dapat hal yang baik juga. Ih, keren anjir. Keren anjir, Duka. Oh, Nuk. Nggak jadi tidur, Pak. Ini lagi tidur sebenarnya. Oh, oke. Soalnya Mas Pepe kalau kesini udah ngeliat beanbag, kirain kan bakal begini. Kayak temannya Mas Cliff juga sama dulu begitu. Iya. No, tell us a bit about the production. Ini kan kamu udah rilis single ini dari tahun berapa, Nuk? Terus sampai akhirnya single terakhir ini siap. Dan ini gimana sih proses panjangnya gitu? Kamu secapek apa? Sebenarnya karena 3 lagu kan udah rilis ya, jadi paling PR ku waktu itu cuma 5 lagu. Nah, lagu Satu Hari Bersamamu itu sebenarnya sudah selesai rekaman di tahun 2024. Karena itu dibuat di waktu yang sama lagu Mengenal Lebih Jauh. Oh, bareng. Ya, bareng pembuatannya. Tapi waktu itu workshopnya sama rekamannya di hari yang berbeda gitu. Jadi kayak Mengenal Lebih Jauh itu adalah salah satu lagu yang sudah di remake, direkam duluan untuk lagu barunya. Terus kalau kayak sebenarnya kayak Kembali Kecil, Sang Ratu itu kan memang
produsernya aku baru pertama kali, project pertama nih, kayak Kembali Kecil tuh Mas Ibnu Dian, dia playernya Matter Hello. Terus ada Mas Krisna Trias, dia tuh kalau nggak salah personilnya yang dulu Jalalani, kalau nggak salah ya. Oh iya. Jadi dia juga ada lagu, tapi aku pertama kali dikenalin, terus Sang Ratu ini adalah project pertama gitu. Dan jadi sebenarnya sih kayak overall juga cukup tricky sebenarnya. Jadi kayak jalan keluar sama masa ini, nanti dan masa indah lainnya tuh produser yang sama-sama kita tua, Opung Irwan. Oh, ini sama Irwan Simanjuntak. Ya, Opung Irwan Simanjuntak itu beliau yang dulu buat Meant to Be juga. Oh, oke. Ya, jadi pas aku buat lagu sampel atau rekam dari HP gitu, kadang aku udah kepikiran kira-kira suasana seperti apa yang mau dibangun. Nah, untuk lagu Jalan Keluar dan masa ini tuh aku sudah kebayang, menurut aku Opung Irwan itu kalau nge-produce sesuatu tuh ada magisnya sendiri. Jadi aku butuh kekuatan dia untuk lagu ini. That's why aku pilih dia sebagai produser di Jalan Keluar dan masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Dan untuk Kembali Kecil dan Sang Ratu itu sebenarnya adalah lagu yang di luar ekspektasiku banget. Kenapa tuh? Karena satu, Kembali Kecil adalah lagu dengan musik yang sebelumnya belum pernah aku rilis kan. Betul. Dan aku awalnya cukup gugup karena aduh yakin gak ya aku nyanyi yang kayak gini gitu. Maksudnya kayak apakah suaraku bisa mumpuni ataukah cocok atau bakal nabrak gitu. Cuman akhirnya pas sudah denger mixing mastering, terus aku denger lagi referensinya, terus make sense kok, lucu kok, dan jadi fresh aja gitu kesannya albumnya, jadi berwarna. Meski yang dulu paling cuma ada abu-abu, hitam putih, sekarang mungkin bisa ada biru, bisa ada merah, hijau segala macam. Karena kayak aku pengen orang yang dengar album ini pun nggak cuma kayak ini album Inoya tentang apa sih? Oh itu album patah hati. Oh itu album senang-senang. Aku pengen di sini orang tuh kayak Inoya tuh sebagai toko buku ya. Per lagu tuh ada raknya sendiri. Kamu silakan pilih rakmu sendiri. Pilih bukunya, baca bukunya sesuai isi hati kamu gitu. Karena menurut aku di album ini cukup tersedia untuk semua perasaan. Gitu. Ini menarik banget sumpah, karena berbeda-beda pola produksi dari berbeda-beda produser defines what the emotion and story is gonna be like gitu. Dan kamu menurut aku sudah in a way kamu juga sudah bisa dibilang sebagai bukan eksekutif produser ya, tapi kamu sudah ada di jalan yang tepat untuk nantinya bisa jadi produser kamu sendiri. Amin. Untuk menentukan arranger kamu siapa. Kamu sampai milih orang-orang yang tepat, dan kamu pun nanti tahu bahwa ya baby steps lah. This is how it's gonna be like in this industry. Kamu harus memilih orang-orang yang tepat, kamu harus memilih player-player yang tepat, kamu harus memilih arranger yang tepat, dan kamu punya lagu dan pesan yang harus diceritakan dengan tepat. Benar. No, one day you're gonna be a great producer, percaya sama aku. Amin. Karena kamu udah memilih orang-orang yang ini bukan proses yang mudah. Kamu juga dibantu sama orang-orang yang tepat juga di label mungkin ya gitu. Benar. Dan menurut aku jujur masih gitu. Jangan Keluar, Masih Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau tadi kamu bilang sama-sama itu Opung Irwan juga Jangan Keluar tadi ya. Nah, Jangan Keluar, Masih Nanti dan Masa Indah Lainnya, dan Meant to Be gitu. Oke, ini ada sebuah ciri khas nih dari Opung Irwan gitu. Terus tadi kalau misalnya dari yang Sang Ratu sama siapa tadi? Mas Krisna Trias. Krisna Trias, oke. Ini kan ada mungkin beberapa orang tahu Krisna Trias itu produser dengan sound 2010-annya yang kuat gitu mungkinnya gitu. Dan ya itu nanti nextnya kamu jadi udah kebayang gitu. Trust me, you're gonna be a great producer. Beneran deh gitu. Amin. Oke. Nuk, banyak yang mau aku sampaikan lagi, banyak yang mau aku pengen tanya lagi, tapi seperti biasa ini adalah sesi bikin cemburu makna Tama. Seperti biasa. Ada snack dari Lenis. Halo Tama. Dia tuh pernah loh kemarin waktu video callan kan. Lu dengan bahasanya dia ya gitu. Kita semua tahu gimana dia ngomong kan. Lu tuh podcast sama orangnya, lu gak pernah ngirimin ke gua. Gue tanya sama lu ngirim ke sono gimana caranya? Enggak, kayaknya kalau kayak gini kan di sana lagi musim dingin nih. Kayak kalau kita ngirim makanan ke sana kayak gini bentuknya bukan makanan, ada es batu kayaknya.
Terus dia lihat kok es batu tapi mereka Lenis Teras. Iya, nggak gitu dong Tam. Coba Tam. Ya ini momen-momen apalagi di sebelahnya ada salah satu bestinya ya. By the way, sebenarnya yang selalu aku nantikan di sini, kalau boleh tahu, apakah ada yang rasa coklat? Ntar diambilin gampang, bisa di. Yo, Saya tuh jujur itu buat kalian yang pencinta manis-manis ya, menurut aku itu the best sih, Lenis Teras yang rasa coklat. yuk minta tolong bilangin minta yang coklat yuk. Punten ke Sandi aja. Yang coklat ada, dia tinggal diambil. Atur nuhun Kak. Yang coklat ya. Alright, thank you yuk. Pokoknya Nuka adalah salah satu orang yang datang ke sini nyarinya cookies. Iya. Iya kan, biasanya kan kalau ini Tama sama Sam nih, ya emang cookies. Anda juga mau, Pak? Aman. Boleh, Pak. Aman. Nah sebenarnya kalau waktu Senandika lihat, aku bahkan sebelum on cam aku udah ambil yang coklat. Emang? Aku makan terus pas on cam aku juga makan. Aku berhenti makan ketika aku harus jawab. Pas aku nggak jawab aku makan lagi. Saya enak itu. Syukurlah kalau cocok. Biasanya kayak Anet gitu-gitu kan. Kak, aku mau snack, Kak, ini segala macam. Ntar tolong bilangin ke Lenis aku mau snack gitu. Nuka sama coklat, man. Different than others. Iya. Coklat. Sambil menunggu si coklatnya datang dan diambil. Oke. No, kalau aku boleh tanya satu lagu dari sini semua karena this is a big story gitu. Ya. Sebuah cerita besar dalam rangkaian kisah yang disusun dengan sangat indah, sangat rapi, tapi nggak serapi itu biar mereka bisa memilih gitu kan. Yang mana nih bookshelf yang mana yang mau mereka telusuri gitu. What's that one song di mana kamu ngerasa ini draining but in the same time I wanna do this, aku mau nyanyiin ini live dan aku nggak sabar sampai orang tahu semuanya gitu. Yang paling draining tapi di saat yang sama bikin kamu paling excited. Kan biasanya ada nih. Secara sisi draining itu macam kayak yang menguras tenaga kah atau yang bikin stres? Lebih ke bikin stres sih karena kalau menguras tenaga semua lagu ketika kita bikin pasti ada menguras tenaganya. Sudah balik lagi dia. Thank you Wana Wood. Kita ambil ya. Thank you. Terima kasih Kak. Tuh. Oke. Nah, itu yang ininya yang paling stres gitu kamu ketika nungguin itu rilis dan ketika produksinya gitu. Oke, fun fact-nya adalah ketika aku memproduksi lagunya ini, rekaman, workshop, sampel, aku tuh sangat-sangat senang dan tidak ada tekanan. Jadi kayak aku memang tiap lagu tuh per hari aku bener-bener pikirin banget gimana caranya lagu ini bisa works dan make sense tapi juga menarik. Terus Itu nggak gampang loh, dia semudah itu bisa loh. maksudnya kayak aku coba untuk melakukan itu dengan seringan mungkin supaya pressure-nya tuh nggak berat. Cuman beberapa lagu memang waktu proses rekaman itu kan pasti kita kalau misalkan salah kita bisa ngulang kan. Betul. Dan itu perekaman itu maksudnya kita emang tempat untuk explore dan kita nyoba-nyoba supaya kita ketemu mana yang pas dan cocok dan cukup gitu. Nah, itu terjadi di lagu, sebenarnya 5 lagu itu waktu pertama kali aku bawain live, aku gugupnya setengah mati. Oke. Karena kebetulan sejauh ini penampilan liveku tuh nggak ada latihannya. Oh iya. Ya, jadi aku latihan tuh cuma dengerin dari DSP, aku coba sendiri. Jadi kalau sama band tuh aku tinggal ketemu di panggung. Nah itu aku agak gugup tuh. Itu dia. Wow. Terima kasih banyak Pak Farid. Langsung gini juga. Itu dia. Terima kasih banyak Pak. Wah. Pesanan Nuka nih. Yang double choco bukan sih? Bebas, sama ada coklatnya. Iya, silakan. Nah, ini dia. Itu buat Nuka. Mantap. Double choco chip cookies dari Lenis Teras. Emang terakhir juga ingat banget pas sama Senandika, yang 2 kan segala macam, yang 1 diem mainnya enggak nyem. Ini mungkin kalian bisa balik ke episode Senandika atau nggak tahu si Cio akan masukin di sini apa enggak nih pas si Nuka makan, tapi ya pokoknya kalian bisa lihat lah dia sesuka apa sama coklatnya. Waktu itu kerjaanku cuma nyemil sama minum pokoknya. Aku serahkan ke mereka berdua buat jawab pertanyaan. Nah, tapi sekarang dia sendiri temenin sama si cookiesnya. Itu ya. Tapi itu Nuk, bener Nuk.
kamu kan biasa waktu kemarin promo kamu manggung apa segala macam pun kamu manggung sendiri pun selalu ada mereka berdua gitu. Sedikit keluar dari sini gitu karena kamu tadi bilang tiba-tiba sunyi gitu, nggak ada mereka berdua. Gimana rasanya? Kan kamu tadi bilang kamu happy, mereka berdua bisa mengejar mimpi masing-masing, tapi hilang tiba-tiba mereka berdua nggak ada gitu. Paling sih kerasa ke pressure yang sebelumnya sih. Maksudnya kan kalau kita sebagai musisi atau kita mau tampil atau kita sedang mempromosikan sebuah lagu dan harus tampil di depan orang banyak kan kadang kita harus menyiapkan mental juga. Nah, terkadang kalau memang awalnya kita lahir dari seorang solois yang sudah sendiri pasti kan kita sudah menaruh pressure atau kayak tuntutan yang kita harus seperti ini, aku harus kayak gini supaya memang works dengan apa yang ingin aku sampaikan dan cara aku berpikir gitu. Nah, menurutku ketika orang yang terbiasa solo dengan pressure yang ditaruh dirinya itu berat, terus dia dapat tandeman yang memang let's say project gitu untuk jalan, terus dia sadar bahwa ternyata pressure-nya bisa dibagi lagi nih gitu. Dia pasti akan, dan aku terutama akan ngerasa kayak lebih ringan gitu karena kita promo bertiga, terus kita juga di panggung bertiga, kita bisa. Nah, Senandika itu yang aku kangen adalah di panggung tuh kita kayak MC, bukan kayak penyanyi. Maksudnya kita pada nyanyi, cuman pada saat ngobrol kita MC. Jadi kita tuh kadang lupa ada waktunya gitu. Jadi kayak pada saat itu sering terjadi kita pernah lagi tampil, setelah nyanyi, nah bridging per lagu kan kita kadang ngomong kan kayak ini lagu tentang apa sebenarnya. Dan di sana itu kita kadang bercanda. Jadi kita kayak ada ngeledekin salah satunya, ngajakin penonton sampai kita lupa bahwa kita belum nyanyi lagu yang lainnya lagi gitu. Nah kadang pas itu kayak oke, stop, kita udah kelamaan nyanyi lagi gitu. Jadi itu yang sebenarnya aku bilang karena aku ngerasa lebih ringan bebannya, jadi kayak itu fun. Cuman ketika bener-bener spotlightnya di masing-masing kita sendiri lagi, itu seperti kayak balik ke dulu lagi pressure-nya. Jadi kayak kita harus benar-benar tanggung jawab sama produk yang kita bawa tuh kayak gimana. Jadi pastinya kita nggak bisa rely sama seseorang lagi di samping kanan kiri, karena emang sudah jalan masing-masing dulu sekarang. Dan paling itu sih, itu juga salah satu alasan kayak waktu manggung terus tiba-tiba aku harus nge-handle semuanya sendiri, aku harus ngambil semuanya sendiri. Tambah lagi nih album gitu dengan 5 lagu baru, aku ngerasa kayak kadang tuh aku sampai takut untuk ngebawain laguku sendiri, terutama yang baru-baru ini ya, karena aku belum, mungkin salah satu faktornya adalah aku belum terbiasa sama aku belum karena gini, aku tuh terbiasa kalau live band itu aku harus latihan dulu supaya at least aku familiar sama musiknya, sama aransemennya, sama playernya, sama gimana caranya aku bernyanyi secara langsung dengan live band, bukan dengan -1 gitu. Nah, itu kemarin awal-awal itu aku cukup kayak nervous yang benar-benar agak lumayan karena mikirnya biasalah, aduh bisa nggak ya, ini pertama kali live nih, belum latihan nih gitu. Cuman akhirnya alhamdulillah lancar gitu. Tapi memang kalau menjawab tadi yang paling draining dan paling gak sabar ya, itu salah satunya Sang Ratu. Sang Ratu itu karena pada saat take lagu ini itu kan tinggi ya refnya. Nah, itu. Jadi pada saat take itu karena bisa diulang-ulang dan kalau salah nggak apa-apa, jadi biasa aja, maksudnya kayak oke, take terus agak ada pressure dikit tapi lancar. Karena kan kalau salah ya yang tahu cuma 3 orang dalam studio nih, terus bisa di-delete, bisa diulang lagi. Nah, kalau live aku ngerasa kayak karena mungkin pressure-nya besar banget, terus aku kadang ngerasa nggak terlalu yakin nih apakah aku bisa ngebawain lagu Sang Ratu ini sebaik rekaman. Padahal kalau live kan kita bisa berimprove segimanapun aja kan, maksudnya yang penting satu selama live itu adalah gimana cara kita bisa memberikan penampilan yang menarik, 1. 2, kita masih bisa menyampaikan pesan lagunya dengan baik, sama kita bisa berinteraksi dengan penonton itu dengan baik. Nah, masalah kayak nadanya mau sampai atau enggak, atau itu kan lebih ke teknis kan. Nah, akhirnya ini fun fact aja. Jadi lagu Kembali Kecil sama Sang Ratu ini awal-awal tuh
waktu live tuh aku agak turunin setengah nadanya. Oh ya? Supaya satu aku nggak terlalu terbebani pikirannya. Oke. Karena kan laguku tuh setelah aku take semua tuh nyanyi secara langsung ya, itu kan tinggi semua. Betul. Jadi kayak aku nggak mau terbebani aja awalnya kayak, aduh nyampe nggak ya, gitu. Karena aku pernah punya pengalaman dulu tuh waktu di Idol, pertama kali aku kayak nada tinggi dan segala macam, aku pernah crack kan. Oke. Jadi kayak aku selalu sedikit teringat momen-momen itu. Oke. Jadi kayak kadang kalau misalkan aku merasa kurang yakin, aku selalu ada opsi A, B, C, D supaya at least satu yang 3 tadi aku tetap bisa tampil maksimal, menarik, dan juga pesan lagunya tetap dapat gitu. Iya. Jadi dan menurut aku sih itu normal-normal aja karena kayak aku menormalisasikan itu dan menganggap itu normal karena aku ngelihat Lewis Capaldi. Dia menghadapi semuanya di atas panggung ya. Ya, dan dia itu kan baru rilis lagu, ada judulnya itu Something in the Heaven. Nah, itu aku kan pas dia belum rilis lagu itu tuh emang benar-benar nungguin banget karena menurut aku tuh refnya enak banget dan bagus banget gitu. Dan pada saat rilis pun pas aku denger versi live-nya, aman gitu, kayak bagus banget, gila segala macam. Tapi pas aku denger lagu aslinya kok lebih tinggi. Terus akhirnya aku kan ada GarageBand kan, aku cek di piano, nah dia sebenarnya sih yang aslinya dia turunin setengah. Terus aku mikir emang nggak apa-apa ya gitu. Maksudnya kayak emang nggak apa-apa ya kalau misalkan agak beda sama lagu aslinya gitu. Terus aku mikir, lah sejauh ini juga kalau live aku selalu aransemen lagu kok, nggak plek-ketek sama lagu aslinya gitu. Yang penting orang ngeliatnya tetap menarik. Terus kitanya menurut aku kenyamanan di atas panggung tuh cukup penting ya perannya. Karena kan kita sebagai seorang yang presentasi kan gitu. Jadi at least kita harus matang dan kita harus prepare 100% untuk apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Itu sih paling. Lewis Capaldi. Buat yang belum tahu, mungkin Lewis Capaldi itu harus menghadapi Tourette syndrome loh di atas panggung, gila. Dan bagaimana cara dia menenangkan dirinya, salah satunya kan sebenarnya through music kan. Benar. And through music juga. Tapi pada akhirnya satu kejadian di atas panggung, aku lupa yang di mana, Glastonbury apa di mana dia festival, itu bener ada di atas panggung dan dia nggak bisa nyanyiin, malah dia harus nutup mulutnya gini, ambil isep jempolnya gitu supaya dia nggak Tourette syndrome gitu. And you know what? Saking pesan lagunya udah tersampaikan dengan baik, satu set dia full yang nyanyi, set ya, bukan satu song, satu set list dia yang nyanyiin tuh fans. Dia sampai nangis di atas panggung nahan itu. Makanya aku selalu ingat Lewis Capaldi tuh gimana cara dia berjuang dengan itu sambil mau terus menampilkan yang terbaik sampai dia nangis gitu. Kalau kamu tadi Lewis Capaldi, kalau aku nyadar di Justin Bieber. Justin Bieber tuh turun setengah, bahkan kadang turun 1 gitu. Dan aku melakukan itu di singleku yang kemarin, yang kembali. Singleku tuh tinggi banget gitu. Dan ketika ref Kamga aja yang pas direct bilang, gila cuy suara lu kayak penyanyi emo katanya, kayak Bonik FR katanya, Bonik for Revenge gitu. Ya memang aku mencoba untuk men-challenge diri aku sampai nemu titik nyaman nyanyi itu live. Tapi waktu itu aku sama co-produserku tadi, mana orangnya? Nah yaitu yang belakangmu tadi itu si Tio bilang, mau coba nggak kayak turunin 1 ya Wan ya? Turunin 1 yuk gitu. Turunin 1 si singleku yang kembali itu. Terus aku bawain itu di acoustic version. Nah ketika aku kemarin promo keliling Bandung kayak kamu sekarang gini, keliling Bandung, keliling apa segala macam, muter-muter ke beberapa teman-teman media dan radio gitu, aku nyanyiin yang versi itu, yang versi turun 1. Dan ternyata meaningnya sama-sama tentang pingin kembali ke sesuatu, sama meaningnya sama, tapi emosinya berbeda. Karena yang tinggi kan dengan band gitu, sebenarnya band gila lebih gitu, kayak gue ingin banget kembali ke masa itu. Kalau yang ini pengen banget ya gue kembali ke masa itu gitu loh. Jadi beda, that different meaning gitu. Soalnya aransemennya pun aku bedakan, satu akustik yang lebih rendah, yang satu lagi yang lebih tinggi, yang band itu ya lebih tinggi satu
oktav gitu. Kalau kamu sama aransemennya tapi kan? Iya, sejauh ini tuh aransemennya kurang lebih sama. Jadi memang dengan versi band juga full band. Cuman aku ngerasa kalau misalkan karena sejauh ini aku belum pernah melakukan hal itu. Aku belum pernah kayak harus turun segini, kecuali memang kita harus promo akustikan. Terus juga misalkan aku harus nyanyi main gitar kan pakai kunci yang harusnya nggak susah-susah banget kan, supaya aku nggak bingung mikirnya gitu. Betul. Itu kadang aku mundur setengah. Cuman kalau secara live tuh aku baru melakukan ini pas di album ini. Dan untuk terkhusus 2 lagu itu. Karena aku ngerasa kayak tadi yang cukup draining sama pressure yang lumayan besar kan album perdana kan. Jadi aku ngerasa tanggung jawab bahwa aku nggak mau memberikan penampilan yang yang buruk lah, maksudnya nggak unprepared gitu. Nah, tapi setelah aku melakukan itu, ternyata aku menemukan bahwa mau pakai nada yang manapun dengan sesuai kenyamanan masing-masing ya, aku tetap menemukan momen yang aku mau. Aku tetap merasa, ini lagunya malah ada nilainya sendiri ya. Meskipun karena menurut aku kayak kita turunin nada setengah atau satu pun itu dengan meaning yang sama tapi feel-nya bisa beda sama yang kayak tadi. Dan kita bisa lebih explore lagi di situ sebenarnya. Jadi aku ngerasa kayak semakin kayak kembali kecil, kemarin aku bawain live, aku bisa lebih merasakan freedom-nya. I see. Itu, dan kayak Sang Ratu aku juga akhirnya bisa coba pertama kali bener-bener waktu di Bandung kemarin tuh pertama kali live bener-bener, dan tanpa latihan tuh aku kayak wow seru nih. Tapi pas dibawain ternyata emang seru kok gitu, maksudnya kayak nggak ada yang salah juga toh. Maksudnya penonton tuh kayak ini kata-kata yang sering banget aku dapat, bahwa penonton nggak mau tahu penyanyi itu mau sakit kayak mau apa, kayak penonton cuma mau tahu ya mereka penyanyi nyanyi gitu. Betul. Nah tugas kita yang mengatur hal di belakang panggung itu gitu. Jadi selama kita nyaman, selama memang sudah janjian, selama memang sudah di fixkan dan tentukan, ya udah lakukan aja. Yang penting kalian bisa, tugas kita adalah tanggung jawab mengemas itu dengan baik gitu. Dan ya benar, tepuk tangan benar kata Mas Yofi, tepuk tangan. Ini aku di kajen. Ya main kawan lagi boboan tuh soalnya di belakang. Tapi yang harus dipahami sama kalian semua adalah Nuka sudah melewati banyak panggung, banyak sekali cerita, banyak banget sama yang udah terjadi dalam produksian, dalam diskusi dengan label apa segala macam, sampai akhirnya kamu bisa punya pemikiran sematang itu bahwa ya apalagi kamu zaman ajang pencarian bakat ya itu kan. Gue harus apa nih? Aku harus apa biar semua orang tahu bahwa aku udah menampilkan yang terbaik loh gitu. Dan benar satu orang pernah mengatakan kepada aku, ya mereka nggak akan mau tahu. Pada akhirnya kalau mereka di festival, kalau mereka dalam tanda kutip bisa dibilang showcase kamu atau apa segala macam gitu. Ada sisi selfish dan egois setiap musisi mungkin yang gue bisa ngatur semua yang ada di sini. Meskipun itu tidak boleh terlalu ditunjukkan dalam kadar yang nyanyi, itu beda cerita gitu kan. Itu beda cerita gitu. Mungkin ada yang dengan style yang seperti itu, tapi mungkin gue sih tidak, Nuka juga bukan yang seperti itu gitu. Tapi kalau festival, mereka nggak akan mau tahu gitu kan. Kalau misalnya festival atau lagi acara besar yang banyak sekali line up-nya, kita salah satu di line up itu, mereka nggak akan mau tahu, dan kita harus menampilkan yang terbaik. Caranya apa? Kadang-kadang block all the noise, rasakan semuanya di sini gitu. Kalau aku ya gitu, dan aku nganggapnya kayak ya udah, my one shot is now, nggak ada habis ini, nggak ada nanti. Masa ini ada masa ini, ya nanti, dan masa indah lainnya ya nanti gitu. Tapi masa ini ya masa ini gitu. Gue harus menampilkan yang terbaik. Ketika aku sudah mulai nyaman, baru aku buka. Gitu, aku pingin denger mereka. Dan pernah di Jakarta ketika aku cabut, wah gitu, aku baru ngedenger, kan biasa di sini kan aku denger suaraku sendiri sama band. Ketika aku copot satu in-ear-nya, dar itu Nup, itu yang tadinya aku kalem biasa nggak gemeteran langsung gini, karena
that energy gitu ya, kayak wah anjir ini apa lagi ini gitu, and you're used to that gitu. Dan kemarin waktu aku sempat lihat kamu sama Senandika juga manggung sekali di Bandung, ya you used to that gitu, kamu udah biasa banget mengontrol itu. Dan justru aku dan beberapa orang-orang yang akhirnya ngelihat kamu dan beberapa musisi yang sudah bisa mengontrol emosi dan energi itu. Nice one. Box. One last question buat Nuka. Ini ujungnya nih. Udah ada album Yunoya. Udah pernah ngalamin yang namanya ada dalam sebuah grup, dan kamu juga pernah bilang kamu tuh orangnya komit di semua yang sedang kamu jalani. Kalau gue lagi solo, gue komit solo. Kalau gue lagi grup, gue komit grup, meskipun punya color masing-masing gitu kan. Kamu pernah bilang gitu. Kamu pengen nyoba apa lagi sih ke depannya, Nuk? Karena ini album udah nih gitu. Apakah kamu masih punya cita-cita bikin konser Nuka gitu? Kalau itu pasti sudah menjadi impian setiap musisi ya. Dan kayak konser atau intimate showcase atau showcase itu pasti sudah menjadi salah satu wishlist setiap penyanyi pendatang baru, let's say. Karena kan pasti kayak penyanyi senior sudah berkali-kali mengadakan itu dan punya itu. Cuman mungkin kalau ditanya pengen coba apa lagi, aku lebih mikir ke apa yang harus aku lakukan besok, bukan di waktu-waktu yang akan mendatang. Karena aku ngerasa kayak oke, let's say kita sudah membahas, kita sudah punya mimpi ini untuk di kurun waktu ke depan berapa tahun gitu. Cuman kalau aku selalu mikir ke situ terus, kadang aku suka goyah nih sama hari esok, apa yang harus aku build per tahapnya, per langkah itu harus ngapain. Jadi kadang let's say aku udah netepin satu tahap nih, oke, habis album kira-kira contoh ini kira-kira kayaknya aku bayang mau buat versi deluxe-nya dengan tambah beberapa lagu dan ada kolaborasi. Oke, kita tanam itu, taruh di papan sudah. Nah, itu biarin situ aja dulu, tapi tugasku gimana besok akan berjalan dulu. Oke, besok fokus sama album ngapain dulu ya? Apakah harus buat konten, atau apa harus ada yang diperdalam lagi, atau apakah apa lagu apa yang harus dilatih lagi? Itu jadi kayak per tahapnya justru yang mau aku kuatin lagi, gitu sih. Goks. Di antara banyaknya pertanyaan yang gue tanyakan itu kepada orang mengenai what's next-nya, jawaban kamu tuh yang paling menohok buat aku, karena aku pun kadang-kadang masih kepikiran kayak ya mungkin usia juga ya, kayak mikirnya kayak ya besok adalah besok, gue udah siapin hal-hal macam-macam buat besok, lusa ada lusa, tapi besoknya, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, itu gue harus punya semua hal yang dipetakan dalam pikiran. Dan itu kadang-kadang bikin overthinking. Kata-kata kamu tadi itu barusan berhasil menolong aku, narik aku dari jebakan itu. Lebih baik daripada kita mikirin yang bukannya kita melupakan gitu ya, tapi kita fokus sama apa yang harus kita lakukan besok. Itu masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Masa ini, nanti itu mungkin bisa nanti sore, nanti malam, atau besok gitu. Dan masa indah lainnya tuh, karena semua hal yaitu Yunoya kan, pikiran baik. Jadi semua hal yang pun kita pernah lalui yang tidak baik juga akan menjadi masa indah yang akan kita ketawain nantinya. Dan masa indah yang akan datang juga bukan berarti kita lupain, tapi akan jadi bagian dari cerita kita ke depannya kalau kita mikirin dulu hari ini dan besok akan seperti apa. Yep. Gokil, tepuk tangan semuanya buat Nuka. Ya dia pingin banget mukul kawan kayaknya ya. Itu dia. Padahal asli dia pemain pemain keyboard, tapi karena dia lagi jauh dari keyboardnya dia mukulnya kawan. Oh, tadi mukul kawannya pakai satu jari doang udah kuat tuh. Oh, coba. Beda dong. Kalau itu beda dong. Tolong. Dasar pria. Tapi Nuk, terima kasih banyak udah datang lagi ke Chamber Talks. Terima kasih kembali. Kamu adalah teman pertama yang datang keempat kalinya. Meskipun 3,5 ya, karena yang satu lagi kamu sama teman-teman gitu ya. Tapi yang kamu datang sendiri ini ketiga kalinya. Tapi yang Nukanya ada di Inframe tuh udah 4 kali. Nuka tuh dari zaman studio yang lama teman-teman gitu, kalau belum tahu gitu. Dan ya masa indah
Chamber Talk salah satunya adalah ngobrol sama Nuka. Jadi thank you very much for coming Terima here. kasih kembali. Selalu punya cerita-cerita seru. Tapi sebelum kita berpisah, Nuk, biasa Chamber Talk Lain Stars punya oleh-oleh. Terima Silakan. kasih banyak. Aku tambah 1 coklat yang ini ya. Ntar lu, Nuk, apa kata itunya omanya kan nulis sesuatu Oh, iya. selalu tuh. Dear Nuka, senang bisa jumpa Nuka lagi. Kalau Nuka ingin kembali kecil, Oma buatkan makanan buat Nuka. Love Oma. Luar biasa itu kan bisa segala. Oh, iya. Nuk, teman-teman yang mau denger Yunoya semua karya-karya kamu, mau check out videonya, visualizernya segala macam bisa cek di mana? Oke. Untuk teman-teman semuanya, kalau kalian mau dengerin lagunya pasti sudah ada di All DSP yang biasa kalian dengarkan. Untuk lirik videonya ada di YouTube nuka.official. Itu sudah rilis 3 juga video. Ada Kembali Kecil, ada Sang Ratu sama Pelan-Pelan gitu. Nanti minggu depan jatahnya Jalan Keluar. Oh, gitu. Terus oke. nanti untuk MV-nya sebenarnya belum buat MV-nya, cuman rencana insya Allah Januari atau Februari itu akan buat yang Kembali Kecil dulu. Amin, semoga dilancarin. Amin. Pokoknya Nuk, Triwan Entertainment, Chamber Talk, Lain Stars, dan Raffi Andika di sini semua kita support sama yang kamu doakan, kamu inginkan selalu. Terima kasih banyak. Ini udah keempat kali kamu kesini dan doa kita selalu sama. Semoga kita bisa lihat Nuka dan ketemu Nuka di panggung-panggung besar lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa komen-komen. Siapa tahu ada cerita dari Nuka yang relate sama kalian. Dengerin Yunoya, semua karya-karya Nuka yang udah tersedia di semua streaming platform. Di YouTube-nya juga udah ada. Di check out juga sosial medianya dan juga request di radio-radio sayang kalian biar chart nomor 1. See you guys on the next episode. Terima kasih yang udah nonton. Sehat-sehat. Peace out.